Ya. Halo. Jadi aku di sini udah sama narasumbernya. Silakan Kak, perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Arya Faro dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Angkatan berapa? Angkatan 2002, berarti sekarang semester 6. Semester 6. Oke. Langsung aja kita mulai pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri tuh kayak apa ya? Kalau kita ngomongin hukum di Indonesia itu sebenarnya undang-undang itu sudah sangat mengikat ya. Cuman banyak yang terjadi itu fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi banyak pelaku yang nggak jera atau nggak takut atas undang-undang yang mengikat tersebut. Kalau kataku seperti itu sih. Kalau dari sisi psikis atau psikologisnya ya memang orang itu sakit. Kalau saya menganggapnya orang itu sakit. Terus kalau untuk korbannya sendiri menurut Kakak gimana? Kalau korbannya sendiri seharusnya dan sewajibnya itu mendapatkan keadilan yang sesuai ya, karena memang kayak gitu kan yang kena nggak cuma fisiknya doang, pasti psikisnya juga kena. Jadi mau nggak mau sebenarnya harus didampingin entah itu psikiater atau psikolog gitu. Ceritanya itu di sekolahku dulu, nggak usah sebut nama ya, di sekolahku dulu, di sekolah SMP itu baru kemarin banget terjadi. Mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu baru terjadi, dan itu bener-bener bikin kayak ini orang kayak kenapa ya, padahal itu dari pengasuhnya sendiri. Di situ kan jadi SMP ku dulu itu boarding school gitu, ada pengasuhnya dan anak-anaknya itu di asrama kan. Ada salah satu anak yang ternyata sudah dicabuli sama pengasuhnya sendiri itu selama mungkin hampir setahunan, dan dia nggak berani speak up. Karena dia mengaku setelahnya itu karena dia diancam kalau dia speak up atau ngomong ke orang tuanya, dia diancam akan dikeluarin atau pokoknya kekerasan lah, udah diancam gitu sama pelaku. Jadi mungkin dari segi itunya si korban juga jadi takut untuk speak up. Sorry, itu berarti boarding school, sekolah yang berbasis kayak pondok itu lah, kayak pondok modern gitu. Tapi karena angkatan setelahku diwajibkan untuk mondok. Balik lagi ya tadi, sebenarnya undang-undang itu sudah sangat mengikat aturannya. Kalau banyak baca sendiri undang-undangnya seperti apa, undang-undang kekerasan seksual itu sudah sangat mengikat. Cuman kembali lagi ke pribadi seseorang tersebut ya. Kadang orang-orang tersebut itu susah banget untuk disembuhkan, apalagi yang punya kelainan kayak suka sama anak kecil atau apapun itu sangat susah disembuhkan. Jadi itu juga sebenarnya bukan hanya dari undang-undang aja sih yang aku pikirin, kayak gitu nggak harus dari negara aja, harus dari orang-orang terdekatnya, mungkin orang keluarganya yang harus memang benar-benar sembuhin si pelaku atau si korban tersebut. Gini Mbak, Mbaknya sendiri deh, kalau semisal kejadian kayak gitu, pasti kan banyak ada rasa trauma atau apa yang sehingga membuat diri kakak sendiri itu kayak aduh nggak usah ngomong deh, daripada ntar jadi gimana ntar sama aku gini pasti gitu. kayak mirip anxiety ya? Nah, saya juga gitu. Kalau menurut saya peran orang tua aja nggak cukup di sini, karena yang serang itu pasti mental anaknya itu sendiri, dan memang harus dibantu oleh orang-orang yang punya kapasitas di bidang tersebut. Kayak contohnya psikiater, psikolog, itu harus benar-benar dibimbing lah oleh mereka yang memang punya basic itu. Halo guys, Kak. jadi ini ada narasumber kedua aku, kebetulan juga dari Fakultas Hukum juga. Silakan perkenalan Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Pucuk Ramswari. Saya dari Fakultas Hukum angkatan 2022. Tentang hukum di Indonesia ini masih kurang ya kalau perihal kekerasan seksual. Karena banyak undang-undang pun sudah dijalankan, seperti Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan seksual, itu pun dengan penjara kurungan 15 tahun penjara itu masih kurang, karena para pelaku itu masih belum jera dengan adanya itu. Mungkin sekarang terjerat, beberapa tahun kemudian pasti akan melakukan lagi. Berarti kalau ngomongin undang-undang, menurut Kakak undang-undang dan hukum di Indonesia sekarang tuh masih belum cukup? Iya, masih minim. Iya, masih minim banget. Oke.
soal kekerasan seksual di lingkungan instansi ya mungkin. Ada. Ada. Tapi mungkin kalau di tempat-tempat seperti itu mungkin agak dikit ya. Mungkin kekerasan seksualnya tidak secara langsung, mungkin secara verbal. Ini dari kata-kata, misalnya, mohon maaf nih sebelumnya, mungkin nggak itu bajunya press body banget ya, kayak gini-gini, kayak gimana gitu, pasti banyak. Dan tidak menutup kemungkinan di setiap instansi pasti ada. Mungkin dari aku sendiri mungkin akan mengadakan sosialisasi, itu yang paling penting sih. Sosialisasi di masyarakat, sosialisasi di sekolah gitu. Dan sekarang kan ada teknologi baru yang namanya TikTok ya. Nah, mungkin kita bisa menyuarakan lewat situ. Mungkin kita membuat video di mana kita memberikan pengetahuan lah tentang kekerasan seksual itu bagaimana, cara melapor bagaimana. Ya seperti itu. Jangan takut untuk speak up aja sih. Dan orang-orang tua juga harus benar-benar memprotek anaknya dan harus tahu anaknya itu di luar apa aja, kenapa aja. Jadi percaya yang terakhir, percaya aja kalau semuanya itu pasti ada balasannya dan jangan lupa speak up. Semangat. Terima kasih ya Kak Farel udah mau direpotin sama anak mahasiswa Ilkom ini. Ya, kamu sama mahasiswa tahu kok. Oke, bisa see you dulu. See you. Kalian jangan takut buat speak up tentang kekerasan seksual. Mau di instansi, mau di masyarakat, gak usah takut. Apalagi kalian yang perempuan-perempuan ini. Pesan yang terakhir ya, protect your doctor and educate yourself. Oke guys, gitu aja wawancara hari ini gitu. Kayak makasih banget ya Kak Ines udah mau direpotin juga loh sama Kak Arya dari tadi. Terus kayak semangat juga untuk modalnya ya, kayak gini